Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di mata pelajaran kimia. Pada kesempatan hari ini memasuki semester 2 yaitu bab pertama. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pelajaran pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, untuk bab pertama di sini semester 2 atau genap adalah larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Namun sebelum kita memulai adanya larutan elektrolit dan non-elektrolit, lebih baiknya kita melihat definisi larutan terlebih dahulu. Larutan adalah campuran yang bersifat homogen. Larutan terdiri atas zat terlarut, bagian yang jumlahnya sedikit, dan pelarut, bagian yang jumlahnya banyak. Sebagai contoh, kita lihat larutan garam. Larutan garam terdiri atas zat terlarut berupa garam, bisa garam dapur di sini, kemudian ada sejumlah pelarut air. Kemudian kalau kita masukkan zat terlarut ke dalam pelarut ini, kemudian kita aduk, jadilah sebuah larutan. Larutan di sini itu sangat larut secara merata sehingga campurannya bersifat homogen. Artinya kalau sudah bercampur secara merata, kita tidak bisa melihat mana zat terlarut dan mana pelarut. Berdasarkan jenis larutan, daya hantar listrik ini dapat kita bedakan. Satu, larutan elektrolit, larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Zat terlarutnya disebut zat elektrolit. Sebagai contoh di sini, zat elektrolit dapat berupa asam, basa, dan garam. Kita beri contoh yang asam. Asam ini adalah HCl atau asam klorida. Asam klorida jika dilarutkan dalam air, dia akan terionisasi membentuk ion positif H+ dan ion negatif Cl-. Begitu juga untuk larutan basa, kita beri contoh NaOH. Kalau dilarutkan di dalam air, dia juga akan terionisasi membentuk ion positif Na+ dan ion negatif OH-. Kemudian garam kita beri contoh garam dapur. Garam dapur di sini kalau dimasukkan ke dalam air, dia akan terionisasi membentuk ion positif Na+ dan ion negatif Cl-. Larutan elektrolit sendiri itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, A, larutan elektrolit kuat. Jadi kalau larutan elektrolit kuat, tentu saja daya hantar listriknya sangat kuat. Hal ini kita berikan contoh, yaitu yang termasuk larutan elektrolit kuat adalah asam kuat. Contohnya asam klorida HCl, asam bromida HBr, asam nitrat HNO3, dan asam sulfat H2SO4. Tentu masih banyak lagi yang lain. Kemudian basa kuat ini juga termasuk elektrolit kuat. Contohnya yaitu KOH, kalium hidroksida, NaOH, natrium hidroksida, CaOH 2 kali, kalsium hidroksida, dan barium hidroksida atau BaOH 2 kali. Sedangkan contoh elektrolit kuat yang berupa garam di sini dapat berupa natrium klorida atau NaCl, kalium klorida KCl, NaBr natrium bromida, K2SO4 kalium sulfat, dan CaCl2 adalah kalsium klorida. Kemudian yang B ini adalah larutan elektrolit lemah. Tentu saja daya hantar listriknya lebih lemah dibandingkan dengan yang kuat.
Contohnya di sini juga merupakan asam, tapi asamnya adalah asam lemah, yaitu asam cuka atau CH3COOH, asam sulfida atau H2S, asam sianida HCN, asam fluorida HF, asam karbonat H2CO3, dan asam fosfat H3PO4. Begitu juga untuk basa yang termasuk dalam elektrolit lemah, di sini adalah basa lemah, yaitu amoniak NH3 dan amonium hidroksida NH4OH serta aluminium hidroksida atau AlOH 3 kali. Kedua, larutan non-elektrolit. Larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Zat terlarutnya di sini disebut zat non-elektrolit. Contohnya adalah etanol C2H5OH. Di sini ada etanol termasuk golongan alkohol. Kemudian larutan gula, di sini contoh ada larutan gula yang belum diaduk. Kemudian larutan urea yang biasanya digunakan untuk pupuk tanaman. Berkaitan dengan uji daya hantar listrik, biasanya di laboratorium itu sudah ada alat uji elektrolit, yaitu yang terdiri atas sumber tegangan atau sumber arus, ini bisa baterai atau aki, yang dihubungkan dengan kabel dengan bola lampu, kemudian dihubungkan lagi dengan kabel dan diberi elektroda. Elektrodanya bisa elektroda karbon yang diambilkan dari baterai bekas. Jadi ada 2 batang karbon positif dan negatif di sini. Kemudian alat ini digunakan untuk menguji apakah elektrolit yang digunakan untuk percobaan itu termasuk kuat, lemah, atau non elektrolit. Nah, larutan-larutan ini bisa diganti-ganti dengan larutan yang sifatnya elektrolit kuat, lemah, atau non. Berdasarkan indikator dari percobaan itu, sifat larutan jika elektrolit kuat, maka indikatornya adalah lampu menyala terang. Contohnya misalkan NaCl, garam dapur kita masukkan di sini. Kita tahu bahwa garam dapur itu adalah merupakan garam yang jika dicampur dengan air dia akan terionisasi. Terionisasi membentuk Na+ dan Cl-. Nah, dalam hal ini kategorinya adalah termasuk elektrolit kuat, sehingga lampu menyala terang. Selain lampu menyala terang, di elektroda yang tercelup ke dalam larutan NaCl ini akan menimbulkan gelembung-gelembung gas. Jadi gelembungnya cukup banyak. Kemudian jika elektrolit lemah yang kita masukkan, yaitu misalkan asam cuka, tentu saja dengan perlakuan batang karbonnya sudah kita cuci dengan air dan kita lap, kemudian kita masukkan ke larutan yang baru agar tidak terkontaminasi dengan larutan yang lama. Di sini jika kita ganti dengan asam cuka, maka larutan tersebut akan terionisasi, tapi terionisasi sebagian karena merupakan asam lemah. Dalam hal ini lampu itu akan redup atau bahkan tidak menyala sama sekali. Tetapi di elektrodanya di sini terdapat gelembung-gelembung gas walaupun sedikit. Itu kategorinya adalah elektrolit lemah. Kemudian jika diganti dengan larutan yang sifatnya non-elektrolit, yaitu misalkan larutan gula, kita masukkan di sini. Gula di situ tidak akan terionisasi, melainkan hanya larut ke dalam air membentuk molekul-molekul.
Sehingga dalam hal ini baik lampu maupun batang karbon ini tidak terdapat gelembung. Jadi lampu tidak menyala dan gelembung tidak ada. Kita lihat perbedaan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Untuk elektrolit kuat, di sini nyala lampu terang, gelembung banyak. Kemudian ada derajat ionisasi. Derajat ionisasi ini kita sebut sebagai alfa, yaitu mol zat terlarut atau yang terionisasi dibagi dengan mol zat mula-mula. Sehingga di sini jika terionisasi sempurna maka alfa sama dengan 1. Contoh yang kategori elektrolit kuat adalah garam dapur, asam sulfat, asam klorida, dan natrium hidroksida, serta masih banyak senyawa-senyawa lain yang termasuk dalam golongan elektrolit kuat. Kemudian untuk yang elektrolit lemah, di sini nyala lampu redup atau tidak menyala, sedikit gelembung. Kemudian nilai derajat ionisasi alfa itu di antara 0 kurang atau sama dengan alfa kurang sama dengan 1. Jadi di antara 0 dan 1, bisa 0,1 hingga 0,9 tentunya di sini. Contoh-contoh elektrolit lemah di sini adalah asam cuka, amonia, asam fosfat, asam karbonat, dan lain sebagainya. Kemudian untuk non-elektrolit di sini nyala lampu tidak menyala, gelembung tidak ada, derajat ionisasi adalah 0 karena memang tidak ada yang terionisasi. Sehingga apabila 0 dibagi dengan zat mula-mula, tentu di sini hasilnya adalah 0. Contoh dari larutan non-elektrolit adalah urea, glukosa, gula, etanol, dan minyak tentunya di sini, bensin, kerosin, dan lain sebagainya. Teori ion Svante Arrhenius. Di sini menurut Arrhenius, larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik karena mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas. Di dalam air, zat elektrolit akan terurai menjadi ion-ion. Contohnya misalkan NaCl di sini, garam dapur, wujudnya adalah aki. Jadi aki ini artinya aqueous yang berarti larutan. Larutan ini akan terionisasi membentuk ion positif Na+ dan ion negatif Cl-. Nah, sehingga di sini jika ada NaCl yang dimasukkan dalam alat uji elektrolit, maka apabila elektrodanya kita masukkan ke dalam larutan ini, maka akan menyalakan lampu dengan terang dan ada gelembung-gelembung gas di elektroda. Contoh lain adalah HCl. HCl ini juga berwujud larutan. Dia akan terionisasi membentuk ion H+ dan ion Cl-. NaOH juga begitu. Jadi dalam bentuk larutannya dia terionisasi membentuk ion positif Na+ dan ion negatif OH-. Maka dengan demikian jika dibeli alat uji elektrolit, dia akan dapat menghantarkan arus listrik dengan bukti-bukti bahwa terdapat nyala lampu yang menyala dan ada banyak gelembung. Kemudian larutan non-elektrolit. Adapun zat non-elektrolit dalam larutannya tidak terurai menjadi ion-ion tetapi tetap berupa molekul. Contohnya misalnya etanol. Etanol dalam bentuk liquid dia akan larut dalam air membentuk etanol, tetap dalam bentuk larutannya dia tetap karena tidak terurai menjadi ion melainkan menjadi molekul-molekul. Begitu juga dengan urea. Urea ini hanya larut saja dalam air membentuk molekul-molekul. Sehingga apabila diuji dengan alat uji penguji elektrolit,
Di sini lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung. Kemudian kita lihat daya hantar listrik senyawa ion, kovalen polar dan kovalen non-polar. Jenis elektrolit senyawa ion, hampir semua garam-garam itu termasuk senyawa ion atau senyawa yang terbentuk dari kation dan anion. Daya hantarnya dengan wujud solid atau padat, dia tidak menghantarkan arus listrik. Tetapi apabila garam tersebut teroksidasi dan meleleh atau terjadi lelehan, maka lelehan ini dapat menghantarkan arus listrik. Begitu juga jika garam tersebut dilarutkan dalam air, maka dia akan menghantarkan arus listrik. Senyawa kovalen polar seperti yang sudah kita bahas di semester 1 kemarin tentang ikatan kovalen polar dan non-polar, di mana senyawa kovalen polar ini bentuknya tidak simetris karena pada atom pusatnya terdapat elektron bebas. Dalam bentuk padatan tidak menghantarkan arus listrik. Dalam bentuk lelehan atau murni dia juga tidak menghantarkan arus listrik, tetapi dalam bentuk larutan dia menghantarkan arus listrik. Sedangkan senyawa kovalen non-polar atau di sini senyawanya biasanya bentuknya simetris karena pada atom pusat tidak memiliki elektron bebas. Dalam bentuk padatan, lelehan, dan larutan, dia tidak menghantarkan arus listrik. Nah, di sini ada kuis. Tentu saja anak-anak dapat mengerjakan kuis ini. Misalkan di sini diketahui data percobaan daya hantar listrik jenis larutan A, B, C, D, di mana ada indikator lampu dan gelembung. Untuk larutan A padam lampunya, kemudian sedikit gelembung. Sedangkan B lampu terang, gelembung banyak. Yang C lampu redup, gelembung sedikit. Dan D lampu padam, gelembung tidak ada. Tentukan jenis larutan A, B, C, dan D. Manakah yang termasuk non-elektrolit, elektrolit lemah, dan elektrolit kuat? Nah, jawabannya tentu saja di kuis ini adalah larutan A dan C adalah larutan elektrolit lemah karena dengan alat uji elektrolit menunjukkan lampu redup dan tidak menyala, tetapi ada gelembung sehingga larutan tersebut terionisasi sebagian saja. Sedangkan larutan B adalah larutan elektrolit kuat karena menunjukkan lampu menyala dan banyak gelembung sehingga larutan tersebut terionisasi sempurna. Larutan D adalah larutan non-elektrolit karena lampu tidak menyala dan tidak ada gelombang sehingga larutan tersebut hanya larut membentuk molekul-molekul. Kemudian ada kuis yang kedua. Di sini diketahui 3 zat yaitu kalium hidroksida, asam nitrit, dan glukosa. Urutkan ketiga zat tersebut berdasarkan kenaikan daya hantar listriknya. Jelaskan alasannya. Ini juga sudah ada jawabannya di kuis 2 ini bahwa larutan KOH adalah kalium hidroksida, merupakan larutan basa kuat sehingga akan terionisasi sempurna dalam air. Maka kategorinya adalah elektrolit kuat. Larutan HNO2 atau asam nitrit ini merupakan asam lemah sehingga akan terionisasi sebagian, maka kategori elektrolit lemah. Larutan C6H12O6 adalah glukosa, merupakan larutan yang hanya larut dalam air membentuk molekul-molekul gula, kategori larutan non-elektrolit, sehingga urutan dari yang non-elektrolit, elektrolit lemah, dan elektrolit kuat adalah glukosa, asam nitrit, dan kalium hidroksida, atau mulai dari C6H12O6, kemudian HNO2 dan KOH.
Itu anak-anak yang bisa disampaikan pada bab 1 ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sekian pelajaran kimia, dan sampai ketemu pada pelajaran kimia yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.